S2 bab 21, jam terakhir. Bacanya dieja biar lama, soalnya isinya dikit. Oh ya, di bab ini nggak ada Xavier ya. 2 jam terakhir di kelas Zira adalah pelajaran geografi. Dan Pak Alam meminta anak-anak untuk pergi ke perpustakaan, merangkum buku bacaan yang ada hubungannya dengan penjelajahan luar angkasa. Semua berbondong keluar kelas menuju perpustakaan. Sedangkan Zira masih duduk anteng menunggu semua teman-temannya keluar. Belajar dari kejadian yang tadi, jadi dia nggak mau desak-desakan keluar kelas. Miles kalau dikerjain dan terjadi masalah yang membuat emosinya bangun. Ayo, Z! Ajak Jesal. Dia beranjak dari duduk menenteng buku. Zira mengikuti, ikut beranjak dan melangkah bareng sama Jesal. Lalu di meja bagian pojok paling belakang sana petir memerhatikan. Dia ikut beranjak juga dan melangkah untuk keluar. Ombak mengikutinya di belakang dengan bibir yang bersenandung tak begitu jelas. Zira melangkah santai tapi waspada. Kalau si petir sama ombak yang di belakangnya tiba-tiba menyerang tanpa aba-aba, kan bisa timbul bencana yang tak terduga ya. Dan petir tatapan kedua mata petir bukan ke Zira, tapi ke rambut Jesal yang hitam koli dan tergerai sepunggung. Tubuhnya sedikit lebih tinggi dari Zira dengan badi yang sudah terbentuk, cukup menarik untuk dinikmati. Maksudnya diperhatikan begini. Asyu! Umpat petir saat wajahnya diusap oleh ombak dengan satu tangan. Ombak tertawa meledek dan berlari menjauh ke belakang sana. Matanya dijaga, woi! Teriaknya tanpa filter. Tak menanggapi itu, petir hanya melotot tajam dengan decakan kesal. Dia melangkah lebar mendahului Zira dan Jesal yang berhenti karena menoleh memerhatikan ombak. Di perpustakaan semua sibuk mencari buku di setiap rak. Kayak mencari jejak, karena Pak Alam gak mengatakan ada di rak yang mana dan judulnya apa saja. Jesal sudah sangat serius, membawa beberapa buku untuk duduk di meja baca. Mencari kesempatan, petir mengikuti dengan membawa satu buku yang dia sendiri belum membuka apa isi bacaannya. Dia mengambil duduk di sebelah Jesal dan berpura fokus membuka bukunya. Di rak yang tak terlalu jauh sana Zira menyunggingkan senyum melihat tingkah petir. Apalagi ketika si cowok itu melirik Jesal beberapa kali. Zira melangkah mendekati Jesal, membungkuk hingga wajahnya berada di sebelah telinga Jesal. Hati-hati kalau dekat sama petir, Sal. Lo pasti udah tahu kalau yang namanya petir itu sering nyambar yang paling dekat. Au! Ngomongnya tadi sih sedikit berbisik, tapi mengaduhnya agak keras karena rambutnya yang diikat kuda ditarik sama petir. Buk! Tanpa babi bubuku yang Zira tenteng mendarat di kepala petir tanpa ragu. Lo! Esti! Jesal menaruh telunjuk di bibir dengan kedua mata yang menatap petir penuh peringatan. Kita di perpustakaan lo, jangan bikin ribut. Nanti diusir sama Mbak Isna. Zira jadi tersenyum saat kedua mata petir adu tatap dengannya. Tangannya menyingkirkan telunjuk petir yang menuding tepat di wajahnya. Dia meledek petir sebelum melangkah mencari tempat duduk. Petir menoleh, mengikuti tubuh Zira yang mengambil duduk di meja yang lain. Mau nyamperin dan ngasih pelajaran, tapi nggak mau kalau nanti tempat duduknya ini diduduki sama anak lain. Jadilah dia memilih diam dan mengamati Jesal yang membaca buku dengan cukup serius. Sementara Zira yang sudah duduk buka buku, terlonjak saat kursi di sebelahnya ditarik kasar oleh seseorang. Dia sampai mendongak untuk melihat anak yang menariknya. Menghela nafas kasar saat tahu jika itu adalah ombak. Narik pelan-pelan gak bisa apa? Gerutu Zira kembali menatap bukunya. Gak nyadar kalau dia itu ombak. Kenceng dikit kan bahaya. Cekaka, bisik-bisik, kayak tetangga lagi gibah. Kesal ombak dengan tangan mendorong kasar bahu Zira. Astaga! Tubuh Zira sampai miring karena dorongan tangan ombak. Tadi kita ke perpus suruh nyari apaan? Lupa gue. Mendengar pertanyaan Zira kening ombak jadi berlipat. Dia menatap buku yang tadi dia ambil dengan sampul yang ada gambar pedang. Pelajaran apaan sih? Cekaka,
lebih parah ternyata. Malah pelajarannya aja nggak tahu. Decak Zire kesal. Lo kerjain ya, antara nyontek. Gue pengen ke kamar mandi. Zire terkekeh melihat ombak yang berlaga mau muntah karena kata-kata Zire tadi. Tangannya mentonyor kepala ombak sebelum dia berlari keluar dari perpustakaan. Marah sama petir dan ombak. Dia emang kesel karena kejadian tadi pas istirahat, tapi pertemuannya sama Xavier di kelas 12 tadi cukup mereda emosinya. Apalagi makan siang sambil disuapi dan ngecup pipi Xavier, hihihi. Itu udah bikin adem. Du, sekali lagi, ucapkan yang los. Ujar guru seni musik yang ada di dalam ruang seni musik. Penasaran, Zira mendekati ruangan seni musik yang tak jauh dari ruang perpustakaan. Melalui jendela kaca yang gordennya terbuka, Zira bisa melihat Phylos yang berdiri di depan teman-temannya. Lalu ada Pak Rama yang berdiri di samping Phylos, ngajari intonasi. Du! Kembali suara itu keluar dari mulut Phylos dengan bibir yang mengerucut. Du re mi fa sol la si du. Pak Rama memberi contoh dengan tangan yang melambai, berirama. Du re mi fa sol la si du. Hei Du, gak bakat nyanyi kamu. Coba badai niup seruling. Pak Rama menginterupsi Phylos untuk mundur. Lalu tangannya memberi aba-aba badai untuk maju. Ziri tertawa saat tatapan mata Phylos menemukan dirinya yang ngintip di jendela. Jelek! Katanya dengan gerakan bibir yang cukup nyata. Lalu berlalu pergi tanpa peduli wajah Phylos yang mau marah. Pak, izin ke toilet. Kata Phylos sebelum dia melangkah keluar dari ruangan. Phylos menutup kuping saat sampai di ambang pintu. Dia menoleh menatap badai yang kepalanya dipukul pelan pakai gulungan buku oleh Pak Rama. Niupnya pelan-pelan. Sesuai irama. Dure. Tak pedulikan temannya yang sedang dibimbing meniup seruling itu, Phylos melanjutkan langkah keluar dari ruang seni musik. Celingukan mencari menghilangnya tubuh mungil Zira tadi. Gak tahu kemana, tapi instingnya mengajak kaki menuju ke arah toilet. Dan di toilet cewek sini, Zira menghentikan langkah saat melihat ada Gania yang berdiri di depan kaca wastafel. Tatapan kedua matanya beradu dengan bayangan Gania di kaca sana. Tatapan yang tajam dan tak ada ramah-ramahnya. Zira ngeloyor menuju ke bilik toilet, masuk ke bilik yang kedua dan mengunci pintu dari dalam. Dia menurunkan celana dalam karena mau pipis. Biur! Teriak Zira ketika ada yang dengan sengaja menumpahkan air dari atas bilik. Itu balasan buat lo yang numpahin kuah panas di kedua kaki gue. Suara dari luar toilet yang tentu Zira tahu siapa pelakunya. Buru-buru Zira menaikkan celana dalamnya, dia langsung menarik kunci engsel dan membuka pintu toilet cukup kasar. Wajah basah, baju basah dan rambut jadi acak-acakan itu menatap ke setiap sudut toilet yang sayangnya sepi. Cepat dia berlari keluar toilet untuk mencari Gania. Tangan Zira mengepal melihat sekelibatan tubuh Gania yang menghilang di belokan gedung kelas 12 sana. Dia melangkah lebar, lalu berlari mengejar tanpa peduli dengan penampilannya. Minggir! Ngomongnya ke Phylos yang bertemu dengannya. Lu basah! Phylos tak meneruskan kalimatnya karena tubuhnya didorong Zira ke samping sampai benar-benar menyingkir dari hadapan. Zira kembali berlari mengejar Gania. Dan Gania yang tahu jika dikejar, berlari juga. Astaga, tuh cewek ngapain, anjir! Gerutu Phylos, berkacak pinggang menatap dua cewek yang kejar-kejaran. Gak mau peduli, tapi kayak ada yang menuntun kedua kaki untuk mengejar. Dan jadilah dia melangkah lebar mengejar Zira. Jerit Gania saat rambutnya berhasil digapai Zira. Dia hampir saja jatuh kalau saja tak bisa menahan tubuh. Tangannya memegangi rambut yang dijambak Zira. Lepasin! Teriaknya. Dengan wajah dipenuhi amarah Zira menatap nyalang wajah meringis Gania. Lo ngapain gayur gue, Han?
Lo yang memulai ya? Sahut Gania, tak mau disalahkan. Lo yang mulai, kan? Amnesia, iya? Balas Zira, makin menarik rambut Gania. Tak tinggal diam, Gania balas menarik rambut Zira dari depan. Ah, Jerit Zira, karena tentu saja perih di kulit kepalanya. Dan aksi gelut keduanya membuat Velos melebarkan mata. Detik kemudian, tak hanya Velos yang melebarkan mata, tapi semua murid kelas 11 IPA 1 yang ada di sebelah kejadian sampai keluar semua. ada apa ini? Bu Indah yang waktu itu mengajar di kelas 11 IPA 1 sampai keluar dan terkejut dengan yang Gania dan Zira lakukan. Ya ampun, stop! Stop! Ayo dipisahin! Suruh Bu Indah. Velos menarik kedua lengan Zira. Sementara Gania ditarik oleh Yevaida dan Ilya. Ikut saya ke ruang BK. Perintah Bu Indah tegas. S2 bab 22, first. S2 bab 22, first. Ada Velos di sini. Skip aja untuk yang tidak menyukai tentangnya. Bu Indah menatap Gania dan Ziri bergantian. Dia balik badan melangkah menuju ke ruang BK, sementara Yevaita dan Ilya melepaskan lengan Gania yang mereka cekal. Ketiganya sama-sama menatap ke arah Zire yang menatap nyalang. Ada Velos yang masih mencekal kedua lengan tangan Zira. Lepasin! Ziri menarik kasar tangannya sampai cekalan Velos terlepas. Tak pedulikan Velos atau yang lainnya, dia melangkah mengikuti Bu Indah. Namun, baru beberapa langkah lengannya kembali dicekal dan itu membuat Zire jadi menoleh. Dia mendongak karena tinggi badan yang tak sama. Baju lo basah. Lirih Velos berucap, dia membuang muka saat Zire menunduk mengamati baju seragamnya yang memang basah. Baju putih, tank top putih dan BH warna biru tuanya terlihat sedikit jelas. Zire mengibaskan tangan. Gak masalah. Cuek, dia tetap melangkah pergi meninggalkan Velos yang meneguk ludah menatap punggung kecilnya. Di depan kelas 12 sana benua yang kebetulan baru dari toilet menatap Zira yang mengikuti langkah kaki Bu Indah. Dia menggelengkan kepala dengan jangkun yang bergerak naik turun. Gak gede sih, tapi tetap kelihatan menarik. Cukup seksi ternyata. Gumamnya lirih. Tak ada yang mendengar karena dia hanya sendirian. Benua melangkah masuk ke dalam kelasnya. Sempat melirik Pak Budi yang duduk di meja depan. Langsung menyenggol lengan Xavier begitu duduk di kursinya. Cewek lo masuk ke ruang BK? Bisik Benua. Kedua alis Xavier berkerut, dia menatap Benua meminta cerita yang lebih lengkap. Yang gue lihat, dia tadi jambak-jambakan di depan kelas 11 IPA sana dan ngikuti Bu Indah ke ruang BK. Baju seragamnya basah, BH-nya warna biru. Peluk. As! Umpat Benua saat ballpoint yang Xavier pegang mendarat di keningnya. Xavier langsung beranjak dari duduk. Izin ke toilet, Pak. Kata Xavier. Rambut acak-acakan, muka kena cakar kukus mapai ke leher. Untung kedua mata tetap pada tempatnya, nggak ada yang bergeser. Gelut ala cewek yang cakar-cakaran dan jambak-jambakan. Bu Hani beranjak dari kursinya, mengamati dua siswinya yang berdiri di hadapan.
Dia berdecak dengan gelengan kecil. Rebutan apa? Tanyanya dengan suara lantang. Suara khasnya. Rebutan pacar? Enggak, Bu. Gania yang menjawab. Kamu yang 3 bulan lalu malakin anak kelas 10, kan? Bu Hani menuding ke arah Gania. Refleks itu membuat Ziri menatap ke arah Gania yang menunduk menyembunyikan wajah. Cocok berarti, Bu. Tatapan Bu Hani beralih ke Zira yang sekarang berdiri menghadap ke Gania. Yang pertama, gak usah ngarang cerita ya. Dengan cepat Gania menyahuti. Zira berdecak dengan sudut bibir yang tertarik ke atas. Gue belum cerita apa-apa udah dikata ngarang cerita. Waras lo. Lo pasti gunain kesempatan buat jatuhin gue karena gue udah pernah dapat nilai minus di sini. Tebak Gania dengan telunjuk yang menuding wajah Zira. Ziri menepis tangan Gania dengan decakan. Gak perlu jatuhin. Kenyataannya emang lo yang salah, anjir. Kalian disuruh kesini bukan untuk berdebat. Bu Hani yang jengah melihat kedua siswanya ngobrol sendiri, berucap dengan nada tinggi. Gania yang mulutnya sudah terbuka akan membalas kalimat Ziri tadi jadi mendengus dengan wajah buruknya. Kamu! Bu Hani menuding Zira. Kamu siswi yang pindah kemarin kan? Santai Zir menganggukkan kepala. Oh, yang kemarin ribut di kantin sama anak laki-laki kan? Tebak Bu Hani setelah mengingat. Jadi kamu dikeluarkan dari sekolahanmu yang lama karena sering bikin masalah? Ziri menghela nafas kesal mendengar kata-kata berupa tuduhan. Dia menatap wajah guru BK-nya yang memakai jilbab. Mau dengar kronologi kenapa saya sama dia bisa berkelahi? Iya, ceritakan. Suruh Bu Hani. Saya saja yang menceritakannya. Gania menyahut cepat. Bu Hani mengangkat tangan. Dia dulu yang cerita, kalau dia sudah selesai, baru kamu. Gania jadi melengos dengan kedua tangan yang mengepal. Phailos berjalan dengan sedikit berlari menuju ke kelasnya. Kelas sepi karena teman-teman ada di ruang seni musik. Langsung menarik hadi miliknya yang ada di sandaran kursi miliknya dan pergi keluar kelas. Langkah kakinya terhenti saat sampai di koridor gedung kelas 12 bahasa. Di depan agak jauh sana adalah ruang BK, tujuan kakinya. Astaga, gue ngapain? Batinnya, lalu memukul kepala sendiri. Kakinya berbalik, ragu untuk melanjutkan langkah. Dia diam sejenak dengan kedua mata yang terpejam. Kepikiran sama bentuk BH yang menempel di tubuh Zira tadi. Gak mau peduli sih, tapi entah kenapa hatinya menggerakkan kaki dan tangan untuk peduli, menutupi tubuh kecil itu agar tak ada yang menatapnya. Kita emang musuh dan gue emang benci sama dia. Gue ngelakuin ini kan karena manusiawi. Ya kali kan, gue diem aja pas dia ditatap mesum sama cowok-cowok. Kata hati yang berusaha membela diri. Phailos terlihat membuang nafas kasar sampai dadanya bergerak. Mantap untuk membantu, dia balik badan dan melanjutkan langkah menuju ke ruang BK. Pintu ruang BK terbuka dari dalam. Gania melangkah keluar lebih dulu dengan wajah yang terlihat penuh emosi. Beberapa detik berlalu, Zire menyusul keluar. Wajah cantik yang rambutnya masih aut-autan dan terlihat basah itu tersenyum manis. Refleks dan tanpa sadar bibir Phailos tertular senyum itu dengan hati yang menghangat. Makasih. Ucap Zira dengan senyum yang semakin lebar, bahkan kedua matanya sampai menyipit. Senyum di bibir Phailos luntur. Air yang semula hanya hangat itu seperti mendidih di atas kompor. Di dalam hatinya sana, rasanya panas luar biasa. Tangan yang menggenggam hadi mengencang dengan dada naik turun. Di sana, tepat di depan ruang BK sana Xavier menutupi tubuh kecil Zira dengan jaket yang biasa dipakai. Terlihat kebesaran sampai tubuh Zira yang mungil itu jadi seperti tak memakai rok. Lalu dengan lembut Xavier menggandeng tangan Zira, mengajak gadis itu menuju ke UKS. Phailos membuang muka, balik badan dan melangkah lebar tanpa arah.
Rasa apa yang terasa patah di dalam dada sana? Entahlah, yang pasti dia nggak suka melihat Xavier yang begitu perhatian ke Zira. Wajah berbinar Zira jelas terlihat. Padahal ada beberapa luka di kulit wajah dan lehernya, tapi luka kecil itu tidak terlalu dia rasakan. Yang paling dia rasakan adalah perhatian Xavier yang sekarang duduk di hadapannya dengan dua kaki panjang yang terbuka lebar, lalu mengungkung kakinya yang terkatup. Zira menutup kedua mata ketika kapas yang sudah dituang alkohol itu menyentuh luka. Perih memang, dan dia menggigit bibir untuk tak merintih. Membuka mata sebentar, mengamati tangan Xavier yang sekarang menuang repanil ke kapas, lalu kembali mengusap obat berwarna kuning itu ke wajahnya. Mata Zira terbuka saat merasa ada angin yang menerpa lukanya, dan itu membuat rasa perihnya sedikit memudar. Zira meneguk ludah saat melihat wajah Xavier yang begitu dekat dengan wajahnya. Bahkan bibir Xavier yang warnanya sedikit merah itu mengerucut meniup luka kecil di wajahnya. Xavier berhenti meniup saat menyadari jika Zira memerhatikan. Bibir Zira terbuka pelan. Bisa Xavier lihat dengan jelas Zira yang meneguk ludah. Srit. Satu tangan panjang Xavier menarik gorden warna abu-abu sampai menutupi dia dan Zira. Tepat ketika gorden berhasil menutup, dia memiringkan kepala, mengecup bibir Zira yang ada di depan wajahnya. Refleks tubuh Zira menjadi tegak dan sedikit tertarik karena tangan Xavier yang ada di tengkuk. Dadanya berdebar cepat, apalagi ketika ciuman di bibir itu terlepas. Lalu kedua matanya saling beradu tatap dengan mata Xavier yang begitu dekat. Zira memejamkan kedua mata lagi saat bibirnya kembali ditabrak. Dengan sendirinya satu tangan mencengkeram lengan Xavier. Untuk pertama kali ada yang mengecup bibir. Verskisnya sudah hilang oleh bibir lelaki yang dia kagumi dan sukai sejak kecil. Xavier menarik diri, tatapannya tertuju ke arah bibir merah muda kekasihnya yang tadi dia kecup. Lembut, manis dan ternyata dia menyukai bibir itu. Jangkunya naik turun sesuai dengan ludah yang dia teguk. Dia langsung beranjak, membuka gorden dan melangkah untuk membuang kapas serta mengambil penutup luka. Dengan penampilan yang lebih baik, walau memang masih terlihat buruk, Zira kembali ke perpustakaan. Semua mata teman-teman sekelasnya yang masih ada di perpustakaan menatap heran ke arahnya. Mika sampai mendekatinya dan memerhatikan beberapa penutup luka yang nempel di wajah. Lo habis ngapain? Tanya Mika, kepo. Kamu nanya? Jawab Zira dengan muka menyebalkan. Cii! Decak Mika, memutar bola mata penuh kekesalan dan kembali duduk di sebelah Vivian. Tak pedulikan itu, Zira melangkah mengambil buku yang ada di samping meja yang dipakai Ombak. Tak pedulikan juga tatapan Ombak yang tentu saja penasaran dengan luka-luka di wajahnya. Apalagi dia yang pakai jaket kebesaran milik Xavier. Dia duduk di kursi yang masih kosong untuk menyelesaikan tugas sebelum bel tanda pulang berbunyi. Dia melirik ke sebelahnya saat ada yang duduk di sana. Memutar bola mata malas melihat petir yang mengacungkan jempol dengan senyum penuh bangga. Gue akui nyali lo gede. Pujinya dengan wajah yang bersahabat. Ngomong yang langsung aja. Gak usah banyak basa-basi. Sahut Zira sembari membaca buku. Petir mencibirkan bibir. Sikunya bertumpu di atas meja dan menyangga kepala untuk memerhatikan Zira. Lo pacarnya Xavier? Tanyanya setelah lama memerhatikan jaket yang nempel di tubuh Zira. Tanpa ragu kepala Zira mengangguk. Gue pacarnya Xavier, jadi jaga hati lo. Jangan jatuh cinta ke gue, karena pasti patah. Astaga, huf. Petir membuang nafas kasar setelah mentonyor kepala Zira dengan gregetan. Baru kali ini gue nemu cewek modelan elo. Kesalnya dan memilih beranjak pergi menjauhi Zira. Teng, teng, teng. Bel tanda waktu pulang berbunyi. Anak-anak berhambur keluar kelas setelah berkemas. Termasuk Zira yang keluar dari ruang perpustakaan dan berjalan santai menuju kelasnya.
Tatapannya sempat bertemu dengan kedua mata Fellows yang berdiri di ambang pintu kelas 11 IPS 1 menatap padanya. Tak ada kata yang terucap karena Fellows memutus pandangan dan melangkah pergi dengan wajah acuh. Kelas 12 sudah ada tryout, tapi karena Xavier masih sakit jadi dia belum bisa mengikutinya. Dia tersenyum melihat Zira yang melangkah keluar dari koridor gedung sekolahan. Tetap berdiri di samping pintu mobil menunggu ceweknya nyamperin. Dan dengan motor putihnya Zira berhenti di samping mobil Xavier. Xavier menghalangi tangan Zira yang hampir melepaskan jaket miliknya. Pakai aja. Lo gimana? Lo kan gak boleh kedinginan. Xavier tersenyum manis. Gue di dalam mobil. Gue juga udah baik-baik aja kok. Bibir Zira menipis dengan anggukan samar. Ya udah, ayo pulang. Lo harus banyak istirahat dulu. Xavier menganggukkan kepala, membuka pintu mobil dan melangkah masuk. Mobilnya melaju tepat di belakang motor Zira. Di luar sekolahan, tepatnya di sebelah pagar sekolah yang memang sering dipakai nongkrong anak-anak, Fellows serta beberapa anak lain menatap motor dan mobil yang melaju. Tiap lihat anak serikan di tangan gue gatel. Pengen nonjok mulu rasanya. Celetuk Bumi. Badai menuding ke arah motor Zira yang sudah agak jauh. Terutama kalau lihat tuh cewek, kan? Bumi tertawa penuh kesal. Dendam banget gue. Sayangnya dia cewek. Harga diri hilang kalau kita keroyok dia. Fellows menyahuti. Tapi kalau nggak dikeroyok, mukanya bikin pengen ngeludah. Manuel ikut komentar. Hal teramannya nggak usah ketemu dia. Kata Fellows dengan tangan yang sibuk memasang sarung tangannya. Ya gimana nggak ketemu? Orang kelasnya aja di sebelah kelas kita. Bumi yang menyahuti. Badai menatap ketiga temannya. Bukannya dia tadi dibawa ke BK setelah gelut sama Gania, kan? Dia lolos, Gania yang kena hukuman. Badai, Bumi dan Manuel jadi menatap serius pada Fellows yang tadi menyahuti. Merasa jika ditatap seperti tersangka, Fellows jadi mengangkat kepala dan menatap ketiga temannya bergantian. Apaan, anjir? Ketiga temannya saling lirik, lalu tertawa meledek Fellows. Izin ke toilet tadi ternyata, Manuel berdehem. Sebelum dia izin ke toilet, gue emang sempat lihat Zira lewat sih. Bumi menimpali. Badai langsung menuding wajah Fellows. Jangan bilang lo. Sengaja menggantung kata-kata karena ingin melihat reaksi temannya. CKK, bangsat. Fellows langsung memutar kunci dan menyalakan motor. Detik kemudian dia melajukan motor meninggalkan ketiga temannya dengan suara yang meraung. Behaha, dia bullshing, cuk. Manuel terbahak melihat wajah malu Fellows. S2 bab 23, izin. Gak ada apa-apa tiba-tiba patah hati. Emang agak aneh sih? Bahkan Fellows pun heran dengan dirinya sendiri. Tiba-tiba langsung terasa layu banget. Ibarat orang mencret, gak ada kentut, gak ada tenaga yang keluar, tiba-tiba wes. Gak nyambung sih ya? Udah agak jauh dari area sekolahnya, Fellows melajukan motor lebih santai. Bayangan wajah Zira pas keluar BK dengan senyum manis tadi masih terngiang. CKK, sempat pede kalau senyum itu untuknya, tapi ternyata dia hanya bayangan yang bahkan tak terlihat seupil pun di mata Zira. Ah! Teriakan seseorang yang membuat bayangan Zira menghilang. Fellows menoleh ke kiri. Di belakang sana, belum jauh. Jesal mengusap-usap baju serta rok yang terkena cipratan genangan air di pinggir jalan. Fellows menepikan motor, mencabut kunci motornya dan melangkah mendekati Jesal. Jesal melirik teman sekolahnya yang memerhatikan. Fellows melirik genangan air yang ternyata tak terlihat di matanya. Gegara terlalu patah, sampai pandangannya ketutup patahan dan gak lihat ada air di sana. Sorry, gak sengaja gue.
Jesal menganggukkan kepala tanpa membalas kata-katanya. Masih keinget dulu pernah mau nolongin tapi tangannya ditepis. Itu bikin kesel, apalagi inget Phailos yang beliin minum buat Zira tapi dititipin ke dia. Jesal nggak kesel ke Zira, tapi kesel ke Phailosnya. Kok lo ada di sini? Tanya Phailos, menoleh ke kiri kanan. Kedua mata menemukan mobil yang ada di pinggir jalan tak jauh dari tempatnya berdiri. Ban mobilnya bocor. Nungguin Pak Dini benerin mobilnya. Jawabnya tanpa menatap Phailos. Tangannya masih fokus mengusap baju putih yang jadi coklat karena air kotor tadi. Phailos menggigit bibir. Ada rasa bersalah, karena bukan hanya baju saja yang kotor. Sepatu beserta rok juga kotor. Pakai ini. Dia mengulurkan jaket yang baru saja dilepas dari tubuh. Jesal menatap jaket itu, lalu menoleh ke arah mobilnya sana. Dia pun bawa jaket, hanya saja ada di dalam mobil. Nih. Phailos menarik tangan Jesal, memaksa untuk menerima jaketnya. Dan tanpa kata tambahan, dia balik badan. Melangkah pergi menuju ke motornya. Mobil Xavier berhenti tepat di samping motor Zira berhenti. Ini pas di lampu merah, dan kebetulan mereka berdua ada di yang paling depan.